Situasi perang di wilayah Timur Tengah semakin memanas. Terkini, pasukan Israel melancarkan serangan ke pangkalan militer Rusia yang berada di Hmeimim, Suriah, dan Bandara Internasional Latakia. Israel menargetkan pangkalan militer Rusia di Suriah beberapa jam setelah kedatangan pesawat Iran. Pangkalan Hmeimim adalah bagian dari Bandara Sipil Latakia, di mana pangkalan dan bandara berbagi landasan pacu. Sementara itu, perlindungan bandara berada di tangan pasukan Rusia. Setelah pemboman berakhir, Komando Angkatan Udara Rusia memberi perintah membentuk patroli udara. Ledakan hebat dan kebakaran terjadi di beberapa lokasi. Dikabarkan ada satu rudal menargetkan gudang amunisi dalam kota Jableh menyebabkan gudang tersebut meledak. Rusia mulai mengevakuasi warganya dari Lebanon pada Kamis 3 Oktober 2024. Sebuah penerbangan khusus meninggalkan Beirut berisi 60 orang diperkirakan tiba di Rusia dari Lebanon. Hal ini dilakukan Putin saat Israel mulai memperluas serangan ke Lebanon hingga menewaskan pimpinan Hizbullah Hasan Nasrallah. Rusia sebelumnya juga sering membantu mengevakuasi warga negara dari bekas negara Republik Soviet lainnya. Rusia juga telah mengirimkan 33 ton bantuan kemanusiaan ke Lebanon pada hari Kamis. Diketahui pasukan Israel melakukan 17 serangan udara di Beirut dan pinggiran selatannya. Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran sejak 23 September dan menewaskan lebih dari 1.100 korban di Lebanon. Pemimpin tertinggi Hezbollah di Lebanon juga tewas dalam serangan Israel. IDF mengumumkan pembunuhan 3 pejabat penting Hamas, salah satunya Kepala Otoritas Hamas di Jalur Gaza, Rawi Mustaha. Rawi Mustaha disebut sebagai tangan kanan atau orang kepercayaan Kepala Biro Politik Hamas Yahya Sinwar. IDF mengklaim 3 pejabat Hamas itu tewas dalam serangan udara Israel di Gaza 3 bulan lalu. IDF mengatakan Rawi Mustaha memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan pengerahan pasukan Hamas. Rawi bersama Yahya Sinwar mendirikan mekanisme keamanan publik Hamas. Keduanya juga pernah menjalani hukuman penjara bersama di Israel. Ledakan 2 alat peledak IDF yang berusaha menyusup ke Marun al-Ras di Lebanon Selatan pada Kamis 3 Oktober. Pejuang Hizbullah juga meledakkan alat peledak terhadap pasukan Brigade Golani yang mencoba menghindari sisi barat kota Marun al-Ras. Hizbullah juga membom kota Tiberias di Israel Utara pada hari yang sama. Hizbullah mengatakan ini dilakukan untuk mendukung keteguhan rakyat Palestina di jalur Gaza dan mendukung perlawanan untuk membela Lebanon. Diketahui Israel memulai serangan skala besar di Lebanon sejak Senin 23 September yang disusul dengan invasi darat Israel ke Lebanon pada Selasa 1 Oktober. Hizbullah bersumpah akan berhenti menyerang Israel jika Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Saat ini isu perang dunia memang menjadi topik utama dengan banyaknya konflik yang melanda terutama di Timur Tengah. Rusia juga ikut terseret dalam konflik ini karena baru-baru ini pangkalan militernya di Suriah diserang oleh Israel. Rusia kemungkinan besar akan didukung oleh 3 sekutunya jika perang dunia 3 benar-benar terjadi. Berikut ini adalah negara sekutu yang akan mendukung Rusia. Yang pertama, Korea Utara. Korea Utara dan Rusia telah membuat komitmen untuk saling membantu jika terjadi agresi terhadap salah satu negara. Yang kedua, Cina. Cina menjadi sekutu yang kuat jika perang terjadi karena konflik Rusia dengan Ukraina dan perseteruan Cina dengan Taiwan. Dan yang ketiga, Iran. Salah satu sekutu terdekat Rusia, Iran semakin memperdalam kerjasama militer dan politik. Yordania, negara yang membantu Israel mencegat rudal-rudal Iran pada Selasa lalu disebut menerima bantuan militer dari Amerika Serikat. Adapun total bantuan itu senilai lebih dari 1 miliar US dollar atau setara 15 triliun rupiah per tahun. Negara Arab itu disebut menerima kucuran dana dari Amerika Serikat seiring tindakan mereka membela Israel. Juru bicara pemerintah Yordania, Muhammad Momani mengatakan bahwa 3 orang terluka akibat terkena serpihan rudal. Momani pun menegaskan pemerintah tak akan mengizinkan apapun yang mengganggu stabilitas Yordania. Selama agresi Israel di jalur Gaza, Israel telah terlibat 2 kali bentrok dengan Iran. Bentrokan pertama terjadi pada April saat Iran menyerang Israel dengan drone sebagai balasan atas serangan bom Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Pada serangan kali ini, Iran meluncurkan ratusan rudal balistik ke Tel Aviv pada Selasa 1 Oktober malam. Serangan ini diklaim sebagai balasan atas kematian pimpinan Hamas Ismail Haniyeh dan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah. Israel diperkirakan akan membunuh lebih banyak pemimpin Iran dan tokoh yang bersekutu dengan Teheran. Langkah ini dilakukan Israel sebagai balasan atas ratusan rudal Iran yang menargetkan negaranya. Sebelumnya, Israel telah mengeksekusi sejumlah pemimpin
pemimpin musuhnya seperti pimpinan Hamas Ismail Haniyeh dan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrallah. Bahkan ada sejumlah pejabat Iran yang diyakini masuk daftar target pembunuhan Israel selanjutnya. Para tokoh itu antara lain Komandan Brigade Quds IRGZ Ismail Qaani hingga Kepala IRGZ Hossein Salami. Analis militer dan keamanan Elijah J. Mahnier pun tak menampik jika Israel benar-benar melancarkan operasi pembunuhan ini, Iran tentu akan melancarkan pembalasan yang lebih ganas lagi. Lantaran sebelumnya Iran telah menghujani rudal ke Israel atas tewasnya Nasrallah dan Ismail Haniyeh. Israel membombardir markas intelijen milisi Hizbullah di ibu kota Lebanon Beirut pada Kamis 3 Oktober malam. Pasukan Israel juga mengincar Kepala Komite Eksekutif sekaligus calon pemimpin Hizbullah Hashim Safieddine. Ia digadang-gadang sebagai penerus Hasan Nasrallah seusai tewas di rudal Israel. Israel disebut meluncurkan 11 serangan berturut-turut ke markas Hizbullah. Para saksi di Beirut dan sekitarnya juga mendengar ledakan keras dan membuat gedung terguncang. Dalam video yang beredar tampak asap tebal seketika mengepul dan suara ledakan terdengar. Serangan ini menjadi salah satu yang terkuat sejak Israel menggempur Lebanon dalam 2 pekan terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.